الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. كما حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. Amma ba'd, jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada detik ini melainkan kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, anugerah, maghfirah serta kesempatan yang senantiasa Allah berikan. Betapapun banyaknya dosa kita, betapapun banyaknya kita jatuh dalam perangkap kemaksiatan, maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah kesempatan yang Allah berikan. Mari kita senantiasa pergunakan sebaik-baiknya. Semoga itu menjadi bekal kita dan wasilah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat bertangaikan salam selalu kita curah limpahkan kepada baginda alam, suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya, marilah tak bosan-bosannya seyogianya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangannya. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan apa yang ada. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, karena belum tentu, tidak ada yang tahu Ramadan yang akan datang kita masih diberikan umur panjang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik, inayah, kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas waktu kesempatan yang Allah berikan di muka bumi ini. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun."
Sungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran ini pada bulan suci Ramadan, di mana bulan suci ini adalah bulan yang senantiasa kita nantikan. Sudah seyogianya dalam isyarat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwasanya dalam bulan suci Ramadan pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya. Ini adalah isyarat bahwasanya segala bentuk kebaikan, amal salih Allah telah bukakan, berikan kesempatan yang amat besar di bulan Ramadan ini. Maka sungguh rugilah bulan suci Ramadan datang, akan tetapi amal kebaikannya tidak bertambah. Dan Allah membelenggu syaitan-syaitan dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Ini sebagai isyarat bahwasanya segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan telah Allah bantu ditutup rapat-rapat pada bulan ini. Maka sesungguhnya rugilah bulan suci Ramadan tapi tidak dipergunakan untuk bertaubat, untuk berdoa. Ramadan telah meninggalkannya, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Maka seharusnya di bulan suci Ramadan ini adalah momentum terbaik untuk kita meningkatkan kualitas serta kuantitas kebersamaan kita bersama Al-Quranul Karim. Mulai dari target hariannya, mentadaburinya, tilawah. Karena barang siapa yang bersama Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia atas wasilah Al-Quranul Karim. Bulan suci Ramadan, bulan suci yang mulia, karena di dalamnya turun Al-Quranul Karim. Maka orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, orang itu akan menjadi mulia atas wasilah Al-Quranul Karim. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Rawahul Muslim. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim, karena sesungguhnya Al-Quran yang senantiasa dibaca di dunia nanti akan datang di akhirat sebagai penolong syafaat bagi para pembacanya." Sungguh momen yang sangat indah, momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para manusia di padang mahsyar, ketika mungkin amalnya kurang atau maksiatnya banyak, dosanya menumpuk. Tiba-tiba ada sahabatnya datang menghampirinya dan memberikan syafaat kepadanya, seraya berkata bahwasanya, "Aku adalah sahabatmu di dunia, aku adalah Al-Quran yang senantiasa engkau baca di dunia, akulah penolongmu sekarang di yaumil mahsyar kelak." Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting jangan sampai kita mensia-siakan momentum yang mulia ini terlepas begitu saja tanpa kita bisa bercengkrama dengan Al-Quranul Karim, tanpa kita bisa bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Kalau saja bulan Ramadan kita masih jauh dengan Al-Quran, apalagi bulan-bulan lainnya. Karena Al-Quran merupakan sumber power bagi setiap muslim. Semoga di bulan Ramadan ini yang bersama Al-Quranul Karim, dia akan mendapat kekuatan 1 tahun penuh hingga Ramadan akan datang. Maka barang siapa yang Ramadannya sukses, insya Allah kehidupannya pun akan Allah berikan kesuksesan di dunia maupun akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka khairukum man ta'allama al-Qur'an. Man di sini yang pertama adalah bermakna mufrad. Artinya bermakna perorangan. Siapa saja yang belajar Al-Quran, seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajar dan berusaha untuk mengajarkannya, maka dia akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Lantas yang kedua, man di sini bermakna mutsanna. Artinya 2 orang, pasangan. Jadi di sini mengisyaratkan siapapun 2 orang, siapapun pasangan yang belajar Al-Quranul Karim,
suami, istri, ayah, bunda, wakil dan ketua, presiden dan wakil presiden, siapapun itu, pasangan yang senantiasa belajar Al-Quranul Karim dan mengajarkannya, maka dia akan menjadi sebaik-baiknya pasangan. Lantas yang ketiga, man di sini bermakna jama', artinya adalah umum, kelompok, wilayah. Sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya kelompok, sebaik-baiknya wilayah, sebaik-baiknya bangsa, ketika dia belajar Al-Quranul Karim dan mengajarkan di dalamnya, maka dia akan menjadi sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya kelompok, sebaik-baiknya bangsa. Maka apapun itu yang melekat dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan ikut mulia disebabkan oleh Al-Quranul Karim tersebut. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di momentum yang mulia ini, di Ramadan, maka kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama dengan tilawah, memperbanyak membacanya, mulai dari 1 halaman per hari, 2 halaman per hari, hingga 1 juz per hari, 2 juz per hari, 3 juz per hari, 10 juz per hari, atau bahkan khatam dalam sehari. Fattaqullaha mastata'tum. Bacalah sesuai dengan kemampuan kalian, dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulai saat ini marilah, belum terlambat. Masih awal Ramadan, kita buat target-target tilawah kita. Kita buat mutaba'ah yaumiyah kita. Wajib bagi kita sehari baca berapa juz, baca berapa halaman. Jika target tersebut belum selesai, maka haram bagi kita untuk tidur atau lalai di dalamnya. Maka buatlah target-target pribadi kita, bukan hanya target dunia, tapi juga target akhirat. Lantas yang kedua, sebaiknya kita senantiasa tadabbur Al-Quranul Karim, baik dari segi maknanya atau belajar kaidah tajwidnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sepaket dengan tajwidnya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Sesungguhnya memperbaiki bacaan, mempelajari kaidah tajwid hukumnya adalah wajib. Man lam yusahhil Qur'ana athimu. Barang siapa yang sengaja, enggan, melupakan, tidak mau belajar Al-Quranul Karim, maka dia dihukumi sebagai seorang yang berdosa. Kenapa? Li'annahu bihi ilahu anzala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditalaqikan itu sepaket dengan tajwidnya. Li'annahu bihi lau anzala wa hakadha ilaina minhu wasala. Dan begitu pula sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, para ulama, dan sampai kepada kita, Al-Quran itu sepaket dengan tajwidnya. Maka wajib bagi kita, baik yang terbata-bata maupun yang sudah lancar, tetap senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim, baik dari segi praktek maupun teorinya. Karena tidak ada ruginya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, Allah beri ganjaran 2 kali lipat, 2 ganjaran kebaikan. Dan barang siapa yang mahir bil Quran, maka Allah akan tempatkan dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat di sisinya. Maka senantiasa kita berusaha, walaupun tidak sempurna, senantiasa berusaha ada waktu untuk belajar Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim, sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari setelah kita tilawah, kita tadabburi isi Al-Quranul Karim. Harapannya adalah semoga apa yang kita baca dapat bermanfaat dalam kehidupan kita, dalam bermanfaat dalam bermuamalah kita. Jangan sampai kita senantiasa membaca Al-Quran, hubungan dengan Allah buruk, hubungan dengan manusia buruk, lebih-lebih kepada keluarga, lebih-lebih kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas setelah kita tilawah, tadabbur Al-Quranul Karim, langkah selanjutnya adalah tahfizul Quran. Seyogianya seorang muslim berusaha untuk menghafalkan Al-Quranul Karim, walaupun 1 ayat per hari, walaupun 1 ayat, walaupun 1 waqaf. Seorang muslim senantiasa berusaha untuk menghafalkan Al-Quranul Karim.
Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh hambanya di akhirat kelak membaca, Iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah tangga kesuksesan tersebut. Sesungguhnya tingkatan surgamu tergantung engkau berhenti di mana bacanya. Maka senantiasa kita berusaha tilawah, tadabbur Al-Quran dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Karena ini adalah pokok-pokok bagi setiap muslim. Yang selanjutnya adalah setelah kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, selanjutnya adalah tanfidhul Quran, yaitu berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita baca, mengamalkan apa yang kita tadabburi, mengamalkan apa yang kita hafalkan. Sungguh Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Ini adalah isyarat bahwasanya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia akan sebaik-baiknya menjadi seorang insan bagaikan Al-Quran yang berjalan, hukum Al-Quran yang berjalan, muamalah Al-Quran yang berjalan. Masya Allah, subhanallah. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang Qurani, yang bersahabat dengan Al-Quran di dunia maupun di akhirat kelak. Lantas yang terakhir adalah ta'allumil Quran. Kita berusaha untuk mengajarkan Al-Quran kepada saudara kita, keluarga kita, masyarakat tentunya pada umumnya, dan lebih luas lagi. Semoga itu menjadi wasilah kita, menjadi syafaat kita di yaumil akhir kelak. Marilah kita berusaha untuk membumikan Al-Quranul Karim. Karena jika suatu bangsa ada Al-Quran di dalamnya, maka insya Allah bangsa tersebut akan menjadi sebaik-baiknya bangsa, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya masyarakat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini kita tidak menyia-nyiakan segala kesempatan yang Allah berikan, dan kita bisa terus bersahabat semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melekatkan kita, memberikan kita hidayah setiap harinya untuk membaca Al-Quranul Karim, dan Al-Quran akan menjadi syafaat kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu ya ibadallah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عباد الله اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا القرآن وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخزن. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب الحق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.